Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan lanjutkan bahas Donditan yang buat 1000 alasan agar tidak jadi debat. Pada postingannya di YouTube dia mengatakan demikian kepada saudara Muim. Apa hukum dalam Islam jika seorang Muslim secara terang-terangan dan sadar mengaku kafir walaupun niatnya bercanda? Pertanyaan yang tidak berani dijawab oleh Ed Muin, aturan Yayasan Garda Mu'alaf. Sesama Muslim dilarang berdebat, apalagi memperdebatkan Quran dan Islam. 2. Garda Mu'alaf hanya berdebat lintas agama dengan kaum kufar sesuai tuntunan Al-Quran. Karena dia sudah mengaku kafir, maka sudah dipersilakan mengirimkan surat tantangan debat dengan syarat melampirkan bukti dia kafir, membawa pendeta, walaupun hanya untuk pajangan. 1 topik dari dia, 1 topik dari kami. Semua biaya ditanggung Yayasan Garda Mu'alaf. Surat tantangan debat dengan syarat-syarat di atas sudah terlalu lama ditunggu, namun tak kunjung tiba, maka kami sudah menganggap dia tidak berani. Kalau masih membahas berarti dia pansos. Pada bagian kolom komentar postingan Donditan itu dikomentari oleh saudara Muim berikut. Apa hubungan topik debat yang saya ajukan dengan pendeta? Kafir yang saya maksud itu menutup diri dari klaim cocokologi Anda. Saya tidak pernah menolak kebenaran dalam ajaran Islam. Yang saya tolak itu klaim cocokologi Anda yang banyak ngawurnya. Nggak pernah belajar sains tapi buat klaim saintifik seolah-olah paling ahli. Giliran ditantang untuk membuktikan klaimnya, malah buat drama ini dan itu hanya untuk menghindari debat. Kalau Anda laki-laki, buktikan klaim luar biasa Anda di forum debat. Jangan berlindung di balik aturan yayasan Anda. Sudah ada pihak independen yang mau fasilitasi debat kita. Berani nggak debat difasilitasi pihak netral tanpa melibatkan yayasan Anda? Kalau Anda berani, saya akan meminta mereka mengirimkan surat tantangan debat sesuai permintaan Anda. Berani nggak? Jangan buat drama seolah saya takut debat dengan Anda. Jangan jadi pengecut koh Donditan yang mulia. Kemudian dibalas lagi oleh Donditan dengan mengatakan, "Fix, berarti lu memang lagi pansos." Setelah itu saudara Muim buat postingan begini di YouTube-nya untuk menjawab Donditan. Terkait syarat-syarat debat yang diajukan oleh saudara Donditan, saya ingin sampaikan bahwa saya, Abdul Muin Banjal, sejak awal hanya ingin debat dengan saudara Donditan sebagai individu, membahas klaimnya terkait sains dan agama. Tidak ada urusan dengan lembaga, yayasan, atau parade tokoh lintas agama. Jadi, tidak perlu membawa ulama, ustaz, paus, uskup, romo, pendeta, penatua, pondita pedanda, biksu, bante, atau siapapun itu hanya untuk dijadikan pajangan. Sejak awal saya tidak meminta difasilitasi oleh Yayasan Geraha Mu'alaf. Soal sponsor, sudah ada biaya? Aman, jadi tenang saja. Saya tidak akan meminta bahkan tidak tertarik sama sekali untuk dibiayai sepeser pun oleh Yang Mulia Saudara Donditan atau Geraha Mu'alaf. Saya, Abdul Muin Banyal, dari channel Bawah Pohon Science, masih tetap membuka peluang untuk berdebat dengan saudara Donditan. Tapi karena beliau tampaknya menyukai syarat, izinkan saya, dengan versi yang sedikit lebih minimalis, menyampaikan syarat dari saya sebuah satu, kita debat sebagai individu. Saya tidak akan mengungkit agama, manhaj, mazhab, suku, kewarganegaraan, organisasi, silsilah keluarga atau bahkan masa lalu dari Yang Mulia Kodandi. Dengan demikian, saya tidak tertarik dan tidak akan meminta bukti apapun soal itu. 2. Agar adil, 1 topik debat dari saya, 1 topik debat dari dia. Kedua belah pihak berhak merekam dan mempublikasi acara diskusi atau debat. 3. Dari pihak saya sendiri tidak meminta. Bahkan tidak tertarik untuk dibiayai sepeser pun oleh SDR Dandi, Donditan maupun pihak yang berafiliasi dengan beliau. 4. Saya akan difasilitasi oleh sponsor sendiri dan bahkan mungkin bersedia membantu memfasilitasi saudara Donditan dapat didiskusikan sejauh apa jika beliau meminta. 5. Saudara Donditan tidak dituntut membawa apa-apa atau siapa selain dirinya sendiri. Jika dari saudara Donditan sendiri perlu membawa tim, saya tidak keberatan selama pihak Donditan yang menanggung biayanya sendiri. Intinya, saya tidak butuh syarat yang berlapis-lapis hanya untuk sebuah debat. Kalau memang siap berdialog secara terbuka dan rasional, ya mari. Kalau tidak, juga tidak masalah. Saya hanya mengajak atau menawarkan karena selama ini yang terus mendesak saya untuk berdebat dengan beliau adalah fanboysnya, namun jika tidak ada respons dari beliau, maka saya rasa dramanya kita akhiri saja.
Dan teman-teman bisa menyimpulkan sendiri siapa yang benar-benar berani debat. Dan siapa yang hanya ingin terlihat seperti berani debat. Ya begitulah drama saling balas postingan antara Donditan dan saudara Muim. Kelihatan sekali Donditan menghindari debat sambil bersembunyi di balik syarat-syarat dan tuduhan pansos. Padahal dia selalu berkoar-koar kemana-mana kalau agama barunya mengutamakan akal. Giliran klaim sains dalam Quran ditantang oleh ahlinya, malah kabur. Itu bukan mengutamakan akal namanya, tapi akal-akalan. Kalau di Islam ini kan kita selalu mengedepankan akal. Karena memang di kitab suci kita selalu ratusan kali kita ditegur masalah akal. Gimana kelanjutan itu debat sama Koh Dondi? Saya sampai saat ini masih terus berkomunikasi dengan dia di Instagram ya. Ya begitulah, beliau masih tetap berpegang teguh pada apa aturan yayasannya. Jadi ya tidak bisa lagi diganggu gugat gitu. Oh, jadi persyaratannya masih sama ya, kayak aku kan lihat di itu ya, di postingan dia di YouTube, postingan YouTube itu tuh dia kasih syarat kayak mesti datangin pendeta, mesti ada bukti kalau Bang Muin itu adalah non-Islam. Kafir ya. Aku baru tahu Iya. mesti ada bukti kekafiran kita. Iya benar, dan itu harus dibuat surat pernyataan kan, buat surat pernyataan kafir, terus harus ada video pengakuan diri sebagai kafir. Gimana surat pernyataan kafir itu kayak gimana? Kayak saya atas nama Abdul Muin Banyal mengaku diri sebagai kafir. Oh, jadi sekarang masih itu ya, masih susah untuk mengubah persyaratan itu ya. Soalnya kalau mau debat mesti ada syarat itu kan? Iya benar, dan ada lagi syarat lainnya yang kemarin kan sempat saya bahas juga di video saya soal harus ada surat tantangan debat harus ada surat tantangan debat dengan menggunakan kop surat dari NU, organisasi NU kan. Yang sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan organisasi NU, dia hanya salah paham gitu. Dari percakapan saya dengan manajernya, kan kemarin sempat manajernya itu tanya kan siapa yang fasilitasi debatnya. Ya. Kemudian saya bilang, oh yang fasilitasi debatnya itu adalah teman-teman filsafat dari Universitas Indonesia, ya kan. Nah terus dia tanya lagi tuh, mereka agamanya apa? Nah saya jawab, mereka Muslim dari organisasi NU. Ya. Maksud saya di situ adalah yang fasilitas debatnya ini adalah orang-orang Islam yang kebetulan berlatar belakang NU, yang kuliah di jurusan filsafat UI. Itu maksud saya. Tapi dia menganggapnya saya mengaku diri sebagai saya mengaku diri sebagai ini anggota NU. Oh, iya. Jadi ada miskom di sana ya. Iya. Jadi, padahal itu tuh saya sangat-sangat semangat kalau misalkan Bang Muin mau debat, saya ingin ke Jakarta untuk menonton langsung padahal. Tapi kayaknya susah ya, kemungkinannya kecil ya untuk debat itu bisa terjadi. Saya berharap ke depan mudah-mudahan ada yang bisa fasilitasi. Bukannya kemarin Kang Yadi juga ikut di grup yang Ada. ini itu ya. Iya. Nah, ada juga kan? Dan di Ada. situ kan ada pihak netral yang mau fasilitasi debatnya kan? Iya. Jadi dari teman-teman UI ya, seperti yang saya jelaskan di video saya. Tapi dia masih tetap pada pendiriannya bahwa aturan yayasannya dia itu kalau ingin berdebat dengan dia harus bawa pendeta gitu. Mengaku diri dan dia kan buat 2 aturan tuh, 2 syarat gitu. Kalau ingin debat dengan dia, selain dari kafir tadi ya, Iya. itu aturan yang menurutku poin penting bagi dia itu adalah harus kirim surat tantangan debat yang punya kop surat NU. Kemudian harus kalau misalnya itu tidak dipenuhi, ya minimal bawa 1 pendeta gitu. Kenapa? Kan kita kan mau debatin sains. Kan kenapa? Iya, kan dia sendiri yang buat klaim di publik kan soal 80% dari 1000 ayat Al-Qur'an yang katanya sudah terbukti secara saintifik kan. Iya. Nah, saya di sini hanya ingin meminta dia untuk membuktikan itu di debat nanti gitu, ya kan. Tapi kenapa dia harus minta bawa-bawa pendeta gitu, atau harus buat surat tantangan debat dengan kop surat NU, Iya. atau buat surat pengakuan surat pernyataan kafir dan lain sebagainya.
Saya pernah bikin video kan, saya bilang di sana, saya tuh curiga ya, kalaupun misalkan Bang Muin sudah memenuhi persyaratannya, misal sudah buat persyaratan kafir, sudah membawa pendeta, pihak sana itu tuh masih akan kasih persyaratan sama Bang Muin. Kayak misalkan persyaratannya mungkin memberhentikan MBG, menurut itu pasti selalu ada persyaratan. Iya, iya. Saya pikir juga gitu ya, dalam arti ketika satu syarat dipenuhi. Kalau kita lihat secara psikologisnya dia ya Iya, dalam membalas chat-chat iya. chat saya gitu. Saya pikir setiap kali saya eh, istilahnya kalaupun saya memenuhi syarat-syarat yang dia berikan, Mhm. pasti selalu ada syarat-syarat berikutnya supaya tujuannya sederhana untuk menghindari debat gitu. Iya. Iya. Eee, Jadi iya, iya. mungkin saya klarifikasi sedikit dulu ya bahwa pertama saya itu Eee, apa ya, tidak pernah menantang Kodonditan untuk Mmm, debat. mmm, Kalau teman-teman yang ikuti channel saya, mungkin kalian sudah tahu ya bahwa saya itu seringkali mereaksi video-video dari Kodonditan gitu. mhm, Karena saking banyaknya video-video cocokologi dari beliau soal sains dan agama, maka kalau nggak salah tahun lalu ya, itu saya berinisiatif untuk menghubungi beliau di Instagram, iya, eee, untuk diskusi via Zoom terkait sains dan agama gitu. mhm, Jadi tujuan awalnya itu memang diskusi dan beliau meresponnya dengan bilang bahwa, beliau nggak mau diskusi online, beliau hanya nyaman diskusi face to face mmm, dengan membawa, bukti-bukti misalnya kan. iya, Eee, masih ada chat-nya sama saya gitu, kalau misalnya Kodonditan mengelak dengan cerita saya ini, iya, saya akan tunjukkan semua percakapan saya dengan beliau di Instagram. Ya tentu saya akan upload di media sosial kalau misalnya dia dia mengelak gitu. iya, Eee, jadi karena saya masih punya etika dan tahu bahwa menyebarkan isi percakapan tanpa izin dari yang iya, bersangkutan itu bukanlah sesuatu yang etis gitu. mhm, Nah, jadi karena beliau maunya itu face to face dan kebetulan kami tidak berada di kota yang sama ya, maka saat itu ya saya hanya balas, "Oke, kalau misalnya saya di Jakarta, saya akan hubungi kembali kembali beliau untuk diskusi face to face." mhm, Tapi uniknya banyak sekali orang-orang, saya nggak tahu apakah itu fans, Kodonditan atau haters-nya yang menantang saya untuk debat dengan Kodondi kan. Awalnya saya tidak menanggapi itu, tapi makin lama mereka makin banyak yang komentar di video-video saya, menantang saya untuk debat langsung dengan Kodondi. mmm, Ya sudah, kemarin saya buat beberapa video tuh untuk menanggapi komentar dari teman-teman yang menantang saya untuk debat dengan Kodonditan. Kemudian saya ceritakan tuh, apa saja yang menjadi kendalanya. Nah, salah satu kendalanya soal jarak kan, iya, dan di situ saya bilang, kalau misalnya ada di antara teman-teman yang mau fasilitasi debat kami, ya saya akan siap berpartisipasi. Nah, setelah video itu tayang, ada salah satu teman, kita yang bersedia memfasilitasi debat antara saya dengan Kodondi. Ya sudah, saya hubungi kembali Kodondi, bukan untuk diskusi, iya, tapi debat, untuk memenuhi, tantangan dari entah fans beliau atau, haters-nya gitu. mhm, Dan akhirnya ya seperti yang kita bahas sebelumnya, muncul berbagai drama yang iya, iya. beliau buat hanya untuk menghindari debat dengan saya. Padahal dia sudah buat syarat tuh, kan ada saya rasa di postingan dia di YouTube atau di Instagram-nya, yang dia pin tuh, syarat-syarat mengenai harus debat dengan Iya, dia tuh. Tapi dia nggak sebut, apa, syarat buat surat tantangan debat yang punya kop surat NU tuh. iya, Dan kalaupun misalnya saya sudah buat surat tantangan debat, eee, yang ada kop surat dari NU, itu pun dia harus minta izin sama pemimpin tertinggi NU. wah, Kalau misalnya pemimpin tertinggi NU itu mengizinkan, baru dia mau berdebat dengan saya. Bayangkan tuh, harus melibatkan pemimpin tertinggi NU gitu. iya. Maksudku apa hubungannya dengan NU gitu, ya Tapi kan? tapi BTW selain yang NU itu, aku pengen nanya deh, dia pernah jelasin nggak kenapa mesti bawa pendeta? Itu pendeta buat apa sih di sana? Nah, itu dia masalahnya, Bang. Kan ini yang agak-agak rancu sih, eee, dia bilang karena saya sudah mengaku diri sebagai, kan kemarin saya sempat mengaku diri sebagai kafir kan, Iya. hanya untuk debat dengan dia kan. Karena dia bilang, sesama muslim tidak boleh debat, Oh, hanya bisa berdiskusi. Kalaupun berdiskusi, ya tidak bisa di-publish ke publik gitu kan. iya. Nah, bayangkan kalau misalnya kemarin
kita hanya diskusi coba. Iya. Bayangkan saja kalau misalnya mau fasilitasi kita itu uh, yang biayai saya untuk ke Jakarta misalnya kan, sudah mengeluarkan uang untuk melihat debatnya, ternyata dia pengennya diskusi, dan ketika diskusi yang harapannya itu dipublish ke umum, ke media sosial untuk dinonton oleh semua orang, ternyata tidak dipublikasikan, alasannya karena sesama muslim Sesama tidak muslim. boleh. Gitu kan. Iya. Jadi ada dilema di situ. Nah, kemudian soal kafir tadi kan, kan kemarin saya sempat saking pengennya saya debat dengan dia, akhirnya saya bilang, "Oh sudah, saya kafir." Maksud saya kafir dalam arti tidak menerima kebenaran dari dia kan, Iya. soal klaim cocokologinya, tapi dia menafsirkan kafir yang berbeda. Nah, itu tidak masalah gitu. Jadi saya mengaku diri sebagai kafir, tapi yang jadi pertanyaan besar bagi saya, emangnya kafir itu identik dengan Kristen gitu ya? Iya. Menurut keyakinan saya, beliau itu sangat benci dengan agama Kristen, makanya dia identikan kafir itu dengan Kristen saja. Padahal dalam Islam itu kan kafir itu artinya menutup diri dari kebenaran Islam. Artinya siapapun yang menutup diri dari kebenaran Islam itu dianggap kafir. Iya. Yang artinya itu bisa saja orang Kristen, Iya. orang Hindu, orang Konghucu, Buddha, ateis, Iya. agnostik, dan lain sebagainya. Mm. Dari semua jenis kafir yang saya sebutkan tadi, kenapa dia hanya pilih pendeta gitu? Ya kan? Iya. Padahal Kristen itu kan agama dia sebelumnya. Iya. Kenapa dia harus menjelek-jelekan agama dia sebelumnya yang hanya justru menimbulkan kebencian di antara umat beragama kan? Dia itu harusnya belajar Islam dengan baik gitu, supaya dia menunjukkan tuh bahwa dengan menjadi Muslim, dia menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan lebih menghargai ajaran agamanya sebelumnya, bukan malah menjelek-jelekannya gitu. Iya. Itu menurutku sih. Iya. Aku itu alasan yang sangat-sangat aneh juga ya, soalnya sesama Muslim jangan berdebat, padahal kan dalam tradisi Muslim sendiri itu perdebatan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat lumrah ya. Kayak misalkan zaman dulu aja kita mengenal ada Ibnu Sina ditibang oleh Al-Ghazali ditibang lagi oleh Ibnu Rus dan sebagainya gitu loh. Itu Iya. sesama Muslim tuh justru karena Muslim itu dituntut pakai akal, jadi konsekuensinya ya saling berdebat gitu. Jadi Iya. alasan dilarang berdebat sesama Muslim itu adalah alasan yang sangat-sangat aneh buat aku. Terus aku pernah bilang sama Bang Muin kan di grup itu, Bang, coba deh abang tuh pura-pura kafir, lalu abang pura-pura mau mu'alaf, pasti mudah tuh. Pasti bakal mudah tuh langsung diundang. Oh gitu ya. Oke. Nah itu juga Ya. jangankan dulu ya. Sekarang aja kita lihat kan, misalnya Guru Gembul sama Ustadz Ya. Nurudin atau Ustadz Nurudin dengan Prof Munim Siri kan, itu kan mereka berdebat terus-menerus gitu, baik di media sosial ataupun face to face gitu. Kenapa dia harus berlindung di balik alasan sesama Muslim tidak bisa berdebat? Iya. Padahal kita bisa lihat di zaman sekarang banyak sekali Islamic scholars yang berdebat ke sana kemari kan. Iya. Jadi alasannya tuh menurutku ya dia hanya buat itu untuk menghindari debat saja sih. Betul. Kayaknya kami semua yang nonton Bang Muin sama Kodoni juga tahu deh, pasti kalau dia tuh betul-betul alasan doang untuk menghindari debat itu. Iya, saya pernah kirim beberapa percakapan kami ke ini grup itu kan untuk kasih tahu bahwa oh ini kondisinya seperti ini nih. Iya. Karena kan yang mau fasilitasi debatnya itu kan teman-teman dari UI tadi kan. Jadi saya pengen mereka tahu juga, tapi saya tidak sebarkan ke publik. Saya bilang ke mereka untuk menjaga privasi beliau, kita nggak boleh menyebarkan ini. Dan saya yakin mereka juga tahu konteksnya. Nah, teman-teman yang tidak tahu konteksnya, saya yakin ini pasti fans fanatiknya beliau, itu tidak tahu konteksnya itu seperti apa. Konteks kenapa bisa terjadi ini kan, debat ini kan, maksud apa ide tentang debat ini. Mereka pas nonton satu video, terus langsung komen aneh-aneh tuh. Bilang saya takut debat lah, penuhi syaratnya lah, jawab tuh chatnya Donditan gitu. Padahal saya sengaja tidak membalas chatnya itu karena saya sudah sadar oh ini dia tidak mau debat gitu. Makanya saya langsung buat video. Saya langsung buat video dengan mengatakan bahwa Kodonditan maunya itu berdiskusi karena sesama Muslim dilarang berdebat. Nah dari situ saja kan saya sudah secara tidak langsung mengakui diri saya sebagai Muslim. Makanya saya tidak ini kan. Saya juga di postingannya Kohdondi yang di IG atau yang di YouTube itu kan banyak ya pendukung-pendukung dia yang komen kayak
waduh, kok ini mah oten yang takut. Maksudnya kalian tuh nggak tahu sebenarnya, kalian tuh nggak tahu Iya, apa yang mereka terjadi tidak tuh. tahu ininya, kronologinya seperti apa gitu, Iya, langsung menjudge gitu. Seolah-olah yang mengkritik idola mereka itu sudah selalu diidentikan iya, dengan Kristen iya, gitu. Ya, padahal ya sesama muslim juga bisa saling mengkritik satu iya, sama lain kan. betul, betul. Padahal faktanya teman-temanku yang muslim, yang pada cerdas, mereka justru nggak setuju dengan approach-nya Don Titan loh. Kayak misalkan ya dengan cocokologinya, dengan selalu membahas agama lamanya, itu tuh justru menurut mereka, aku nggak bakal sebutin siapa mereka, itu tuh Hmm. justru malah semakin memperburuk citra Islam buat ke publik. Jadi ya Iya, kok maafin ya untuk beberapa teman-temanku yang cerdas, mereka tuh juga nggak setuju dengan approach-nya Koh Dondi. Oke, iya. Bang,